banyak bersabar ya, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, orang yang baik mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doakan suami kita, doakan dan banyak-banyak berdoa. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala mendoakan ibunya, kalau ibunya menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tersakiti, tapi kita harus taruh harapan. Saya berharap suami saya ini menjadi imam yang baik. Dia akan memperlakukan saya dengan cara yang baik. Mungkin anti begitu sedih, anti terluka. Tetapi hendaklah kendalikan diri kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hubungan kita dan memberikan hidayah kepada sang suami, ya. Kemudian sebagai seorang istri dengan pengendalian yang sangat baik, dia tetap memenuhi secara baik apa yang diinginkan oleh suaminya dan taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ya tidak melanggar ya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang istri ketika dianggap tidak dihargai ya, ketika diperlakukan secara buruk, maka dia juga memperlakukan hal yang sama. Tidak. Kata Syekh Fauzan rahimahullah, wajib laki-laki perlakukan istri secara baik. Tapi ketika kenyataannya suami tidak memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, maka yang perlu dilakukan dilawan dengan kesabaran. Banyak-banyak bersabar ya, yang ekspresi dari kesabaran tersebut dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, dengan tetap memperlakukan suami kita dengan cara-cara yang baik, kemudian berpikir bagaimana suami kita dekat dengan ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, bisa mendapatkan informasi yang baik. Selama suami tidak berzina ya. Kalau suami berzina, lepaskan. Ya, kalau suami selingkuhnya sampai berhubungan ya, khusus suami istri, maka ya tidak ada kebaikan dari sebuah pernikahan. Maka itu bisa disingkirkan. Tetapi kalau perlakuan suami yang masih kasar ya, perlakuan suami yang buruk, maka banyak-banyak bersabar. Ya, banyak-banyak bersabar dan fokuslah pada hal-hal yang baik. Ya, saya punya tugas untuk mendidik generasi. Fokus untuk mendidik generasi kita, maka insya Allah kita punya anak, maka akan meringankan beban kehidupan kita. Kita bisa tersenyum ketika mendapatkan anak yang baik. Dan ingat, perempuan bisa soleh walaupun suaminya ya belum baik. Makanya kenapa dalam ayat dikatakan fasolihatu, ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sampai dikatakan fasolihatu, bahwasanya wanita yang soleh itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami, hafizat lil ghaib, yang menjaga kehormatannya, menjaga rahasia suami dan hartanya ketika suaminya tidak ada. Kata ulama kita, kenapa disebutkan fasalihat? Fa di sini fa lil ibtida. Artinya memulai kalimat yang baru. Walaupun bab besarnya ada pada ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin, tetapi perempuan itu bisa mandiri dalam kesalehan. Jadi perempuan itu bisa menjadi sosok yang kuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun suaminya bukan orang yang baik. Tetapi qawamahnya seorang laki-laki dikatakan 80-90% bisa membuat istrinya soleha. Ya, istrinya tidak soleha, tapi suaminya leadershipnya bagus, ya, orangnya baik, maka istrinya insya Allah akan berubah karena kepemimpinan suami. Tapi ketika kita diuji dengan suami yang toleh, ya, belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak bisa membuat kita mendapatkan hidayah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya doakan mudah-mudahan saja ya Ummu bisa bersabar ya dengan apa yang terjadi, banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Mimbar TV, inspirasi surga.